Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri pengajaran minggu ini akan membahas tentang sebuah hidup yang berkenan bagi Kristus, menghargai kehidupan yang Kristus telah berikan. Dasar pokok dari bahasan kita ada dari doa Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose 1 ayat 10 sampai 14. Bagaimana menjadi orang percaya yang memiliki hidup yang layak, yang berkenan di hadapan Allah. Episode pembuka dari seri ini berjudul Hidup yang Berbuah, Memadukan Pengetahuan dan Aksi. Ayat renungan kita Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu yang layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Konteks daripada doa Paulus ini adalah pada waktu dia mendengar kabar tentang iman jemaat di Kolose yang dikepung oleh pengajaran palsu dan filsafat Yunani yang bernama Gnostik. Agama Gnostik adalah kepercayaan yang dipenuhi dengan misteri pemujaan terhadap roh, malaikat, memelihara ritual yang ketat, serta ada inisiasi. Seperti orang yang mau masuk ke dalam sebuah sekte rahasia. Nah, mereka yakin bahwa Tuhan itu terlalu suci untuk menciptakan alam semesta yang jahat ini. Sehingga bukannya dia yang menciptakan, lah disuruh roh-roh yang lebih rendah. Termasuk salah satunya Kristus untuk menciptakan dunia atau alam semesta yang jahat ini menurut mereka. Jadi mereka mengandalkan pengetahuan yang dalam bahasa aslinya itu gnosis. Di mana pengetahuan ini mereka ajarkan kepada orang-orang Kristen, boleh aja kamu mulai dengan Kristus, tapi ya mbok kamu bertumbuh, nanti pengetahuan kamu bertambah dengan pengetahuan filsafat-filsafat lain sehingga satu hari nanti Kristusnya itu terpinggirkan. Dan ini yang Alkitab tidak izinkan, karena Kristus itulah utama dan terutama mengatasi segala pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Paulus langsung menangkal pemikiran dan racun yang menyerang jemaat dengan berdoa agar jemaat itu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah, akan kehendak Allah. Nah, walaupun sama-sama kata pengetahuan, tetapi dalam surat Paulus dia memakai pengetahuan yang dimiliki Kristus, pengetahuan akan Kristus, Kristus sebagai hikmat Allah yang kekal. Dia memakai kata depan epi. Jadi ditambah epi, gnosis jadi epignosis. Apa maksudnya epignosis? Epi itu di atas. Jadi seperti misalnya ini adalah permukaan, dan di atas permukaan ini maka benda ini ada di epi. Nah, kalau ini adalah jumlah seluruh pengetahuan yang paling besar yang dimiliki manusia sepanjang segala abad, Kristus ada di atasnya. Jadi apa yang kita miliki dari firman Allah itu bukan murahan, bukan rendahan, bukan yang udah ketinggalan zaman. Enggak. Ini adalah pengetahuan yang termulia. Mengumpulkan semua pengetahuan dunia. Lawan Yesus satu, kalah semuanya. Nah, lalu kemudian Paulus memakai kata hidup. Di sini kata ini berasal dari kata jalan, berjalan atau walk. Di mana kata jalan atau peripateo itu biasa ditemukan dalam surat-surat Paulus. Berbicara mengenai gaya hidup, berbicara mengenai perilaku. Karena ini diambil dari konsep perjanjian lama dan konsep Ibrani tentang pengetahuan itu harus mengubah dan membentuk perilaku seseorang. Sebuah perilaku hidup yang berkenan kepada Allah merupakan perpaduan antara pengetahuan yang mereka temukan di dalam Kristus lewat kelahiran baru dan tindakan atau aksi yang mereka lakukan di atas apa yang mereka ketahui itu. Jadi nggak bisa dipisahkan sama sekali. Dengan kata lain kita bisa pakai kata yang sangat sederhana, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, bila seseorang menyatakan ya aku punya pengetahuan akan sesuatu, tapi tidak memperlihatkan tanda-tanda dia sedang menghidupinya, dia sedang menjalaninya, sebenarnya orang ini belum bisa dikatakan dia punya pengetahuan. Dia boleh punya informasi, tapi dia tidak tahu sama sekali.
Jadi di dalam pemikiran Alkitab ya, tidak ada itu yang namanya NATO, no action, talk only. Ngomong tok nggak bisa melakukan. Kan banyak orang, teman-teman mungkin bisa lihat, orang yang punya banyak informasi tentang gaya hidup sehat, tapi perilakunya justru bertentangan. Nah artinya seluruh informasi itu belum menjadi pengetahuan. Sama juga, ada orang banyak bicara tentang Tuhan, tapi hidupnya justru bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Hidup yang layak di hadapan Tuhan berarti orang itu senantiasa bertumbuh setiap hari dalam pengetahuan akan firman, akan kitab suci, dan melakukan apa yang dia ketahui itu. Jadi kita memperoleh pengetahuan rohani ini sebenarnya sederhana. Sewaktu kita terus bergaul intim dengan Roh Kudus. Karena ini pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Kita boleh mendapat pengetahuan formal, ya belajar Alkitab atau ikut sekolah Alkitab. Tapi yang paling penting adalah bersandar kepada Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kita kebenaran firman ini. Dan juga berada dalam satu jemaat atau dalam kelompok pemuritan. Jadi kalau kita sudah menerima kebenaran, maka izinkanlah pengetahuan Kristus itu mengubah hidup kita. Dan mengizinkan Kristus melakukan sepenuhnya kehendaknya dalam hidup kita. Sebagaimana dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Kiranya ini menjadi tekad kita sahabat sekalian. Menjadi orang yang berbahagia. Di mana orang yang berbahagia ini memiliki ciri khas. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itu firman Allah. Yang merenungkan itu siang dan malam. Jadi hidupnya itu dipenuhi, dikuasai, tetapi juga melakukan. Jadi setiap murid Kristus harus sanggup menyaring pengetahuan yang sangat menggoda dari dunia, dari budaya kita, dari pop culture yang kita lihat selama ini, dari musik, entertainment, pengetahuan apa saja yang kita dapat. Mari kita saring dengan firman Tuhan, karena itu mengatasi segala pengetahuan yang ada. Cara hidup yang kedua, tadi bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Kristus, mengenal Dia, mengenal pengetahuan yang mengatasi segala pengetahuan dunia. Yang kedua, hidup layak di hadapan Allah adalah dengan terus-menerus menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Kalau kita bicara buah, itu adalah hasil proses pengudusan yang progresif, yang terus-menerus dilakukan oleh orang percaya setelah dia lahir baru. Jadi ini setiap hari dia lakukan firman terus. Nah hasilnya itu adalah buah. Oke, ini namanya buah pengudusan. Tetapi juga dari proses ini lahirlah yang namanya buah roh. Ya, karakter Kristus. Jadi kalau kita bicara karakter, itu ada kata lainnya adalah menyerupai Kristus, Christ likeness. Dan yang ketiga, bahwa buah itu adalah aksi-aksi kebaikan, kepedulian kita kepada sesama kita. Tindakan nyata akan iman kita, kita tunjukkan dengan kepedulian kita kepada orang tanpa memandang ras, latar belakang, suku, agama, kepercayaan sosial. Ini adalah sungguh-sungguh kita menunjukkan kasih Allah itu kepada orang yang bahkan tidak bisa dikasihi, yang tidak bisa dihormati. Kita justru menghormati orang seperti ini. Yang keempat, menurut saya bisa tambahkan adalah buah kreativitas yang datang dari pengetahuan hikmat Allah, yang kemudian secara konkret kita bisa bentuk lalu kemudian disajikan sebagai berkat nilai tambah kepada orang yang menikmatinya. Kita senang masak misalnya, jangan cuma masak sendiri, bikin lalu kemudian berkati orang, bikin kreativitas baru, lalu perkenalkan itu di dunia sosial media dan orang senang, orang diberkati. Allah mencintai kreativitas yang bertumbuh. Sahabat sekalian, jangan mati dulu kalau kita belum berkontribusi kebaikan kepada sekeliling kita, atau bahkan sampai ke seluruh dunia. Tentu buah ini tidak lahir sendirian dan tidak lahir tanpa komitmen, tanpa kerja keras, tanpa tekad untuk bertumbuh, mencapai peningkatan kemajuan setiap hari. Selagi kita diberi nafas hidup oleh Tuhan, saya mengajak sahabat sekalian, ayo
kita bertumbuh dalam pengetahuan akan Kristus, menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, dan memberkati sesama kita manusia. Inilah sebenarnya cara hidup yang layak, yang berkenan kepada Allah. Bapa di surga, aku bersyukur atas kehidupan kekal yang aku terima oleh karena Kristus. Aku mau bertumbuh dalam pengetahuan dan hidupku berubah semakin menyerupai Kristus. Aku menjadi produktif, senantiasa menghasilkan sesuatu yang baru, kemajuan, pertumbuhan, hingga saat Engkau memanggilku kembali ke surga muliamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.